Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Zahra dengan NPM 257821111. Baik, pada pembahasan pertama kita masuk ke modul 5, yaitu number system. Masuk ke 5.1.6.1 binary number system. Lanjut ke pembahasan 5.1.1 yaitu tentang binary and IPv4 address. Nah, binary merupakan sistem bilangan yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Mengapa komputer menggunakan angka 0 dan 1? Karena komputer bekerja menggunakan sinyal listrik yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu menyala on dan mati off. Oleh karena itu, angka 1 melambangkan kondisi on, sedangkan angka 0 melambangkan kondisi off. Seluruh data yang diproses komputer, mulai dari teks, gambar, video, hingga alamat IP, sebenarnya disimpan dalam bentuk binary. Nah, di sini sebagai contoh kita melihat alamat IPv4 sebagai seperti 192.168.1.10, tetapi komputer tidak membaca angka tersebut secara langsung. Komputer merubah setiap angka menjadi bilangan biner sehingga dapat diproses. Lanjut ke 5.1.3 yaitu tentang binary positional notation. Mengapa kita menggunakan angka 128, 64, 32 dan seterusnya? Karena setiap posisi pada bilangan biner memiliki nilai yang berbeda. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin besar karena setiap posisi merupakan hasil perkalian dua dari posisi sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika melakukan konversi biner ke desimal, kita harus memperhatikan posisi setiap bit. Lanjut ke 5.1.5 yaitu convert binary to decimal. Nah, sekarang kita coba lihat contoh lain. Misalnya terdapat bilangan 1100 kita lihat posisi angka yang bernilai 1, kemudian kita jumlahkan. Nilainya adalah 128 ditambah 64 ditambah 8 ditambah 2 sehingga hasil akhirnya adalah 2022. Jika proses konfigurasi dilakukan hanya dengan menjumlahkan nilai yang memiliki angka 1. Selanjutnya di 5.1.6 yaitu activity binary to decimal. Nah, pada bagian aktivitas ini kita diminta merubah beberapa biner menjadi desimal. Tujuannya agar kita semakin terbiasa membaca angka biner dan memahami cara menghitung. Selanjutnya di 5.1.7 tentang decimal to binary configuration. Sekarang kita akan melakukan kebalikannya, yaitu mengubah angka desimal menjadi biner. Misalnya angka 150
kita mulai dari nilai terbesar 128, yaitu 128. Karena 150 lebih besar dari 128, maka kita menulis angka 1, sisanya menjadi 22. Selanjutnya kita cek angka 64 karena 22 lebih kecil dari kalau lebih kecil maka kita tulis 0. Kemudian 32 juga lebih besar sehingga ditulis 0. Terus pada angka 16 maka karena masih bisa digunakan maka kita tulis 1. Proses ini dilakukan hingga sisa akhirnya menjadi 0. Lanjut 5.1.8 decimal to binary example. Nah, sebagai contoh lain kita ubah angka 192 menjadi biner. Karena 192 terdiri dari 128 ditambah 64, maka hasil binernya adalah 11000000. Cara seperti ini merupakan metode yang paling mudah digunakan ketika menghitung secara manual. Selanjutnya di 5.1.9 yaitu enkripsi desimal to biner. Pada aktivitas ini kita diminta mengubah beberapa angka desimal menjadi biner. Tujuannya agar kita semakin terbiasa melakukan proses konfigurasi secara sendiri. Selanjutnya di 5.1.11 tentang IPv4 address. Sekarang kita masuk ke hubungan antara sistem bilangan dengan alamat IPv4. Alamat IPv4 terdiri dari 34 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, dan setiap oktet terdiri dari 8 bit. Sebagai contoh 192.168.10.1. Masing-masing angka tersebut sebenarnya diubah menjadi bentuk biner oleh komputer. Karena satu oktet terdiri dari 8 bit, maka nilai desimal setiap oktet adalah 255. Inilah alasan mengapa alamat IPv4 kita hanya menggunakan angka dari 0 sampai 255. Selanjutnya kita masuk ke 5.2 tentang hexadesimal dan hexadesimal number system. Lanjut ke 5.2.1 tentang hexadesimal dan IPv6 address. Selain biner, komputer juga menggunakan sistem bilangan hexadesimal. Hexadesimal terdiri dari 16 simbol, yaitu angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Huruf A sampai F mewakili angka 10 sampai 15. Hexadesimal digunakan agar bilangan biner yang sangat panjang menjadi lebih singkat dan lebih mudah dibaca. Oleh karena itu, alamat IPv6 dan MIC address ditulis menggunakan performa hexadesimal. Setelah itu di 5.2.3 tentang desimal to hexadesimal. Sekarang kita menggunakan angka desimal menjadi hexadesimal. Misalnya angka 255. Hasilnya adalah FF karena F memiliki nilai 15. Contoh lain, angka 26 akan menjadi 1A. 5.2.4 hexadesimal to desimal. Sebaliknya, jika terdapat bilangan hexadesimal 3F, maka kita hitung 3 dikali 6
16 ditambah 15 sehingga hasil akhirnya adalah 63. Dari modul 5 dapat disimpulkan bahwa komputer bekerja menggunakan sistem bilangan biner, sedangkan heksadesimal digunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan biner yang panjang. Materi ini menjadi dasar di dalam mempelajari IPv4, IPv6, MAC address, subnetting, routing, dan switching pada mode-mode berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem bilangan sangat penting bagi seorang administrator jaringan. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.